akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung, mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research. Why? Apakah benar kita jatuh ke alam depresi? No. 3 kali ya. No, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana wa auzabana fil ibadah. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatak wa marifatak. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat. Ini nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan panjang umur. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam, ini Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, yang mana telah kita saksikan dari apa-apa yang telah diucapkan, dari apa-apa yang telah dipesankan oleh Ibu Megawati. Saya yang hanya rakyat biasa, yang hanya ikut menyaksikan, yang hanya ikut tentang terkait bangsa kita ini. Kok heran saja gitu loh. Yang mana yang kita ketahui tentang Ibu Megawati adalah tokoh bangsa, bahkan yang pernah memimpin di negara kita ini, yang bahkan yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia. Heran saja, seorang Ibu Megawati mempunyai pola pikir sedemikian rupa. Bahkan yang apa yang diucapkan segelintir oleh Ibu Megawati, yang mana satu sisi Ibu Megawati mengatakan untuk membeli minyak goreng rela antri-antri. Lalu di satu sisi Ibu Megawati mengatakan akan tetapi untuk membeli baju lebaran berbondong-bondong. Kurang lebihnya seperti itu. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, satu saja pertanyaan saya kepada Ibu Megawati. Terkait Ibu Megawati membandingkan tentang adanya minyak goreng yang rela orang-orang ini ikut antri-antri, lalu membandingkan dengan orang-orang yang berbondong-bondong ingin membeli baju lebaran, berbondong-bondong membeli baju. Pertanyaan saya, apakah Ibu Megawati ini mempunyai data-data yang akurat terhadap orang-orang yang pernah antri untuk membeli minyak goreng tersebut? Lalu apakah bisa disinkronkan dengan orang-orang yang telah membeli minyak goreng, lalu orang-orang tersebut berbondong-bondong juga membeli baju tersebut? Apakah Ibu Megawati mempunyai data keseluruhannya dari si A, si B, si C, si D? Apakah ada beberapa ratus orang? Apakah ada beberapa ribu orang? Tentang orang-orang yang pernah ikut mengantri membeli minyak goreng tersebut. Apakah bisa? Apakah mempunyai data-data yang akurat terhadap orang-orang itu? Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, orang-orang yang pernah membeli minyak goreng, lalu orang tersebut berbondong-bondong juga membeli baju. Letak salahnya di mana? Bahkan yang diucapkan oleh Ibu Megawati yang menyentil tentang ibu-ibu minyak goreng dia antri lalu kebeli berbondong-bondong untuk membeli baju lebaran. Letak salahnya di mana? Bagi saya tidak salah terhadap ibu-ibu yang pernah ikut mengantri di minyak goreng lalu berbondong-bondong juga ingin membeli baju lebaran dan ingin membeli baju, berbondong-bondong juga membeli baju. Bagi saya itu hak-hak saja, kan seperti itu. Jangan kita samakan
orang-orang ekonominya kalangan atas. Coba kita bayangkan betapa sulitnya terwaktu dulu, betapa sulitnya waktu kita ingin mendapatkan minyak goreng yang langka, sudahnya mahal. Begitupun ada rakyat Indonesia, orang yang pedagang, yang mana yang kita ketahui pedagang gorengan itu yang sangat banyak memakan minyak. Orang-orang itu rela untuk mengantri, untuk berlama-lama demi mendapatkan minyak goreng yang langka. Akan tetapi dijadikan bahan perbandingan oleh Ibu Megawati. Rela antri beli minyak goreng, akan tetapi malah berbondong-bondong membeli baju. Letak salahnya di mana? Bagi saya hak-hak saja. Karena ibu-ibu yang orang-orang ini yang telah bersusah payah mendapatkan minyak goreng. Karena orang-orang itu jangan disamakan dengan orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya mungkin dia mah bukan membeli baju pun yang harganya ada yang jutaan, bahkan ada yang berpuluh-puluh juta. Akan tetapi kalau orang-orang yang ekonominya di kalangan bawah, ekonominya di bawah rata-rata, dia itu tidak tiap hari membeli baju. Ada yang 3 bulan sekali, bahkan ada yang 1 tahun sekali. Menjelang hari raya Idul Fitri doang ada yang seperti itu. Mana Ibu Mega tahu yang seperti itu? Lalu apakah ketika dijadikan bahan perbandingan, saya heran saja kok ada gitu pola pikir seperti itu. Kaget saja kan seperti itu. Yang mana yang kita ketahui yang sangat-sangat susah terwaktu dulu, kita ingin membeli saja harus rela antri berjam-jam, harus rela mengantri untuk mendapatkan sebuah minyak. Ada yang orang ingin mendapatkan minyak untuk ladang usahanya, ada yang untuk kebutuhan sehari-harinya. Tapi sayang 1000 sayang hanya dijadikan perbandingan dengan apa-apa yang telah diucapkan oleh Ibu Megawati. Tidak habis pikir saja. Kadang-kadang heran saya dengan pola pikir kan seperti itu. Yang mana yang kita tahu kan Ibu Megawati ini adalah sosok seorang tokoh, sosok seorang yang pernah memimpin di bangsa ini. Jadi heran saja ketika ada pola pikir seperti itu, saudara. Kalau bagi saya itu tidak jadi masalah. Mau orang yang pernah antri di minyak goreng maupun orang yang tidak pernah antri di minyak goreng ketika dia ingin berbondong-bondong membeli baju atau apa, apalagi terkhusus ini mau mendekati hari raya Lebaran, pasti ada orang yang berbondong-bondong membeli baju, membeli yang lain. Itu telah menjadi hal yang biasa. Kenapa harus dijadikan bahan seperti itu? Kan seperti itu. Lalu daripada membicarakan dengan hal yang seperti itu takut mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, lebih baik cekam saja orang-orang yang pernah memakan harta yang bukan haknya, orang-orang yang pernah mengkorupsi tentang apa-apa yang pernah ia korupsikan, yang mana yang waktu terdahulu alhamdulillah telah terbongkarlah dalang di balik minyak goreng. Ada sosok seseorang yang memanfaatkan situasi, yang mengkorupsi, yang mengkorupkan uang rakyat, yang mana ketika rakyat sedang menjerit, rakyat sedang menderita tentang betapa susahnya mendapatkan sebuah minyak, akan tetapi para korup-korup ini, para korup-korup yang pernah memakan uang-uang rakyat, yang pernah mengkorupkan uang minyak goreng, ia hanya tertawa, berbahagia, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Cekam saja orang-orang yang seperti itu. Itu saya pikir lebih bermanfaat seperti itu. Sangat-sangat bermanfaat kalau kita mencekam orang-orang yang bukan mengambil uangnya. Contohnya seperti itu, korupsi, koruptor dan lain dan sebagainya. Dan semoga kita senantiasa Allah bimbing tentang apa-apa kita diberikan kejujuran. Karena kalau orang-orang yang korup, orang-orang yang memakan uang rakyat, orang-orang yang memakan bukan haknya, orang-orang seperti itu tidak bisa jujur. Ia selalu berjalan dalam
keadaan berbohong. Kalau seandainya orang-orang yang berbohong tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, maka senantiasa orang-orang tersebut jangankan di akhirat, di dunianya pun mereka akan diperlihatkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ada para pemimpin-pemimpin yang mana orang itu diberikan hidayah, taufik oleh Allah, maka orang tersebut bisa merubah pola pikirnya dari kebohongan menjadi jalan kejujuran, maka niscaya orang tersebut mendapatkan taufik dan hidayah, berada di jalan yang Allah ridhoi. Itu pun bagaimana Allah ridho dan tidak memberikan hidayah tentang kejujuran. Semoga kita bisa senantiasa selalu berjalan apa yang Allah ridhoi, berjalan tentang jalan yang mana sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.